Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah berhadir di acara pemaparan presentasi saya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SD Negeri Limpo dan penghormatan saya kepada seluruh guru yang telah berhadir untuk melihat pemaparan presentasi saya. Baik, tidak memperpanjang taklimah, kita masuk langsung ke tujuan dan inti permasalahan. Ini adalah salah satu produk PKG PJOK yang tingkat akhir yang saya paparkan di sini dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Baik, adapun judulnya itu RTR Rencana Tindak Lanjut PKG PJOK. Salah satu yang saya ambil ini KASBOL. Ini adalah sebagai akronim biar orang ngeh melihatnya dan dikirain orang KASBOL. Tapi ini KASBOL yang artinya kasti botol. Oke, next. Nah, adapun tujuan, ini peserta didik mendapat wawasan yang luas mengenai permainan tradisional dan budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Peserta didik lebih mencintai tradisi dan budaya lokal melalui permainan tradisional yang kita modifikasi yaitu kasti botol dengan memakai aksesoris bertema daerah tertentu sekreatif dari ide dan gagasan peserta didik. Dan peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional KASBOL. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, KASBOL ini kita berkolaborasikan dengan EMA daerah. Nah, jadi nanti kita buat suatu produk anak didik kita dengan permainan tradisional itu. Kita buat pakaian tradisional melalui kertas ubur-ubur, kertas-kertas bekas kita fungsikan. Contohnya kita buat anak kita selempang. Buat selempang ada tali pinggang dari kertas yang bekas yang kita pakai yang di gudang yang tidak kita gunakan lagi. Jadi kita kasih buat anak kita sekreatif mungkin orang tua menciptakannya. Oke, next. Ya, ini latar belakang sekolah SD Negeri Limpo. Tentunya tinggal di Desa Limpo yang berdekatan yaitu di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, memiliki peserta didik yang beragam dengan latar belakangnya. Sekolah kita memiliki fasilitas sarana prasarana yang cukup memadai. Salah satunya yaitu halaman sekolah kita yang luas dengan individu yang tidak seramai mungkin di tempat sekolah orang lain. Dan ada peralatan olahraga, ada multimedia yang memadai. Contohnya kita ada laptop, ada infokus, dan ada speakernya juga. Dan memiliki guru-guru yang berkompeten, yaitu ada guru yang sertifikasi, ada guru penggerak saya sendiri. Habis itu ada dengan didukung dengan orang tua yang kuat, yaitu kerjasama dengan komite yang sinergis dan sumber daya budaya lokal yang kaya bermacam-macam. Baik, peserta didik yang melakukan review fisik namun kurang mengenal budaya tradisional di daerahnya. Ada minat dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan permainan PJOK dan tradisi budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman apresiasi dan tradisi dan budaya lokal. Ini Bapak Ibu, anak kita sudah melakukan berbagai macam gerakan tapi tidak sadar itu salah satu bentuk olahraga. Contoh, anak-anak kita mengejar layang-layang. Itu salah satu pembentukan latihan bisa kita aplikasikan dalam bentuk gerak olahraga atletik. Nah, kan nggak sadar dia sudah lari. Tapi kalau kita suruh lari untuk praktek olahraga pasti dia bosan. Tapi dengan adanya permainan tradisional layang tunang tuh, anak-anak ketika layang putus dia akan mengejar. Oke, next. Oke, latar belakangnya dengan membangkitnya gairah bermain tradisional di lingkungan peserta didik yang dimulai pudar karena permainan game online. Jadi anak-anak sekarang pada lalai sama HP. Jadi kita di sekolah membangkitkan permainan tradisional, jangan terlalu lalai dengan
dengan HP. Serta penggunaan pakaian ini kita pakai dengan pakaian adat daerah, bukan pakaian adat yang sebenarnya, tapi kreasi anak di sekolah. Kita kasih kertas, terserah membuat daerah mana dia buat. Oke, nanti sesudah dia membuat kreativitas baju adat, dia akan bermain dalam permainan kasti botol. Oke lah. Habis itu lanjut, nanti bisa kita berkolaborasi di P5 bertemakan kearifan lokal dengan mengangkat tema proyek permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Oke, next. Oke, adapun struktur programnya merupakan itu kegiatan co-curricular P5 kearifan lokal. Jadi co-curricular itu Bapak Ibu suatu pembelajaran yang berhubungan dengan pelajaran dilakukan di luar jam pelajaran. Dia ada pro, ada intra, ada ekstra. Habis itu pembelajaran gerak fase C itu kita ambil ke gerak fase C itu kita ambil kelas 5 dan kelas 6 dengan jumlah peserta itu digabung kedua, jadi 13 orang menjadi 2 kelompok. Kita bagi, ada satu kelompok 6 orang, ada satu kelompok lagi 7 orang. Jadi pertandingannya sistem gugur. Sistem gugur, siapa yang kalah, siapa yang menang, juara 1, yang kalah juara 2. Oke, aksesoris tema daerah yang dinilai itu kreasi hasil siswa. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, dia ada kreativitas anak-anak murid kita yang buat nanti. Kita hanya mengarahkan. Oke, lanjut. Oke. Ini capaian langkah dan hasil yang diharapkan dari tujuan yang sudah yang saya paparkan itu, yaitu peserta didik menemukan gagasan atau ide kreasi aksesoris. Jadi dia membuat sendiri, mau daerah Aceh kah, mau Papua kah, mau Maluku kah, terserah orang itu, kasih kebebasan buat anak berkreasi. Oke, habis itu peserta didik dapat memadu kreasi ornamen, gerakan maksudnya dia memadu dengan hasil yang dia buat. Kertas tuh mau taruh di pinggang kah, mau selempang kah, mau yang di kepala. Oke. Habis itu peserta didik dapat melakukan penerapan gerakan kontribusi terhadap tim saat pertandingan kasbol. Jadi sesudah anak-anak membuat kreativitas, ada kelompok A, kelompok B, nanti orang itu bermain, itu akan lebih seru. Next. Ya. Adapun mitra dalam komunitas belajar itu, yaitu ada kegiatan co-curricular yang rencananya akan kita buat pada hari PGRI tanggal bulan ini ya, tanggal 25 Bapak Ibu di SD Limpo. Dan pelaksanaannya akan dilaksanakan 1 hari dengan persiapan selama 2 minggu. Ini sudah kita buat persiapan. Habis itu karya kreasi aksesoris bertema adat daerah. Sesuai adat daerah seperti saya jelaskan tadi, kebebasan kepada anak kita, anak didik kita mau ambil daerah mana. Habis itu pelaksana kegiatan akan berkolaborasi antara guru PJOK saya sendiri, Bapak Ibu. Habis itu ada guru SBDP. Habis itu guru IPAS. Ini maksudnya guru IPAS ini wali kelas, Ibu. Saya berkolaborasi dengan wali kelas nanti membuat ornamen-ornamen itu. Oke, next. Oke. Kapasitas yang dimiliki sekolah itu seperti yang sudah saya lewatkan tadi itu, yang pertama ada kepala sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberi izin, koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan bisa sendiri, dan anggota adalah semua guru dan staf yang membantu jalannya aktivitas ini. Jadi aset fisik yang kita pakai nanti ada jaringan internet, Bapak Ibu, ada laptop, ada HP, dan mencari informasi. Jadi halaman, pemanfaatan halaman sekolah itu dan olahraga untuk kegiatan lomba. Jadi kita pakai halaman sekolah kita sendiri, Bapak Ibu. Habis itu sound system. Nanti kita putar lagu biar semua anak-anak kita, dan ada yang jadi MC untuk mengarahkan anak-anak kita. Oke. Adapun ruang kelas untuk persiapan acara. Jadi anak-anak membuat kreasi itu di sekolah. Di dalam kelas mungkin tidak jam pelajaran Bapak Ibu ya, waktu istirahat sambil duduk orang itu buat, karena persiapannya 2 minggu. Oke, habis itu aset finansial dan lingkungan itu
kita pendanaan dana bos, karena ini jangan salah kaprah Bapak Ibu. Dana bos itu karena kertas bekas itu kan dari hasil pakai dana bos juga, cuma kita tidak gunakan lagi untuk bahan print. Jadi kita daur ulang jadi hasil kreasi siswa kita. Habis itu sekolah dengan halaman sekitar pohon yang rindang, membuat duduk dan acara. Jadi anak-anak kelas bawah mau nonton pun ada halaman dan tempat teduh yang untuk duduk menonton. Okay, next. Oke, rencana evaluasi. Jadi sesudah kegiatan itu tidak ada evaluasi, yaitu melakukan observasi, memberi umpan balik selama pembelajaran. Habis itu menilai hasil kreasi sedang berdasarkan kriteria yang ditetapkan, keterampilan motorik, aktivitas, kerjasama, pemahaman budaya. Jadi nanti kita nilai, bukan hanya menang kalah Bapak Ibu. Jadi kreatif, anak-anak membuat hasil karya mereka tentang pemahaman budaya. Misalnya dia buat budaya Papua, bagaimana kreativitasnya. Dia buat budaya Maluku, bagaimana. Habis itu mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program ini, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program ke depan. Jadi semua ini pasti ada lebihnya dan ada kurangnya. Kita lebih kepada yang kurangnya untuk mengevaluasi ke depan lebih baik lagi. Oke, selanjutnya pengumpulan data. Kita wawancara siswa dan guru, kita survei, mengumpulkan data dan saran, dan refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka bermain. Serukah? Di mana kekurangankah? Oke, next, Ibu. Ini yang jadi bahan evaluasi kita ke depan. Ini menerka kemungkinan tantangan yang akan dapat waktu kita buat kegiatan. Yang pertama yaitu antusias peserta didik kurang sangat mengikuti. Itu kita harus antisipasi. Kenapa? Biar permainannya seru Bapak Ibu. Habis itu serangkaian acara dari persiapan pembuatan perlombaan. Jadi kita harus arahkan siswa kita semua yang bermain, yang menonton biar seru. Habis itu keterbatasan waktu yang dipersiapkan. Jadi waktu kita manfaatkan seefektif mungkin, karena kalau bisa pagi. Kalau di atas jam 11 sudah panas Bapak Ibu. Sudah panas, mungkin sudah imbang, capek, panas kali di luar. Jadi bisa usahakan secepat mungkin di pagi hari. Oke. Yang kedua, masalah cuaca. Mudah-mudahan tidak hujan Bapak Ibu. Kalau hujan, kita harus menggunakan aula. Cuma aula ruangannya terbatas. Jadi kalau ini mudah-mudahan tidak hujan. Habis itu dukungan dari murid. Kita minta dukungan dari wali murid untuk persiapan bahan kreasi ini, aksesoris dan booth PGRI. Oke, next. Oke, terima kasih. Coba ke tempat judul semula tadi. Oke, inilah rencana tindak lanjut yang akan saya aplikasikan di sekolah kita hasil dari saya PKG PJOK tahun 2024 kemarin angkatan 1. Oke, Bapak Ibu mungkin ada saran, ada tambahan, ada masukan, silakan. Izin bertanya boleh Ya, Bapak? silakan Bu Nia. Saya tertarik dengan pemaparan Bapak tentang permainan tradisional tadi. Ya. Mungkin Bapak bisa berbagi sejauh yang telah Bapak terapkan, permainan apa saja yang sudah dilakukan di SD Limpu ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini saya spesifik ya, ambil satu aja kasbon. Sebenarnya, langsung saya jawab ya. Sebenarnya permainan tradisional banyak Bapak Ibu. Ini salah satunya yang saya modifikasi kasbon. Selain ini kita ada buat di luar diagram engklek ya, gambar engklek yang kita gambar itu untuk bermain. Habis itu ada di gudang kaki 1000. Ada 3 pasang kita kaki 1000 itu untuk melatih kekompakan anak. Habis itu ada jalan batok kelapa, tempurung pakai tali ya jalan ini. Itu adalah cara yang beragam banyak permainan tradisional yang sudah kita aplikasi di sekolah dan banyak lagi yang belum kita terapkan di semester 2 Bapak Ibu. Oke.
Mungkin ada yang lain, silahkan Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Ismanidar. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan guru lainnya di sekolah? Oke, tadi ada slide, coba dimundurkan, dimajukan slide-nya. Ada guru SBDP. Nah, oke, ini Bapak Ibu. Poin ketiga, karena saya guru olahraga, mungkin Bapak Ibu tahu cuma hanya main bola, main raket, lempar bola, pukul kaki, cuma aktivitas fisik aja. Jadi saya nggak mungkin bekerja sendiri. Saya tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama dengan wali kelas, guru SBDP, karena ini kreasi, hasil kreasi. Saya pun kurang paham kayak mana cara buatnya. Pas tanya-tanya dengan Fasil di waktu pemaparan PKG ini, Bapak bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan kawan sejawat, itu ada wali kelas, ada guru SBDP. Jadi nanti waktu buat materinya, proyeknya itu ada kertas, Bapak bisa berkolaborasi dengan guru untuk membuat hasil karya ini. Jadi kita ada wali kelas dan guru SBDP, begitu Bu Is. Jadi guru di situ berperan juga dalam program PDFK. Iya, ini waktu membuat hasil karya, nggak kita suruh ngajar gurunya, Ibu. Jadi membantu, jadi kita dapat hasil karyanya, anak-anak bisa membuatnya lewat SBDP, di SBDP itu anak itu dapat nilai juga. Jadi satu proyek bisa dipakai oleh saya sendiri sebagai guru PJOK, guru SBDP, dan guru dan wali kelas, karena hasilnya itu bisa kita pajang di kelas masing-masing. Baik, ada yang lain? Pas, Bu Juni? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan materi saya. Mudah-mudahan bisa berguna untuk sekolah kita, bisa kita aplikasikan untuk kemajuan, terutama untuk peserta didik kita yang lebih mantap, bagus, menyenangkan. Oke, lebih dan kurang, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.